Sama-sama angkat tanganmu. Berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Siap semua, katakan. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Yesus saja kau Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang angkat tanganmu, katakan. Berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Mari saudara, sama-sama katakan. Kau berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Yesus saja. Haleluya. Berikan katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab dialah Raja, sebab dialah Tuhan yang layak kita tinggikan, layak kita muliakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Karena Tuhan kita sungguh terlebih luar biasa bagi kita semua. Sesuai dengan tema kita minggu ini bahwa selalu kita giat dalam rohani kita percaya, kita terus semangat untuk kita mencari mahkota kemuliaan sampai akhir hidup kita, finishing well, terus sama-sama dalam Tuhan. Dan kita mau lebih lagi, terus sama-sama menaikkan pujian ini, bahwa dialah Tuhan, dialah Raja, di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Mari sama-sama saudara, lebih lagi kita naikkan pujian ini, sebab dialah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan.
saudara, sama-sama angkat tanganmu semua. Kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan.
traded your life, Lord. Traded your life for me. In righteousness you pour out your love so free. And now my soul will worship you as an offering. We come into your presence. Come into your presence now. In all, casting all our crowns at your feet. How wonderful the things that you have done. Forever you will reign. Glory. Mari saudara katakan. Lifted up from glory to glory to glory. We over all the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our life will shine before you and shout your word. You're glorious. Oh, you're glorious. Sing it out. You created your life, Lord. Traded your life for me. In righteousness you pour out your love so free. And now my soul will worship We worship you. as an offering. We come into your presence, Jesus. Come into your presence now. In all, casting all our crowns at your feet. How wonderful. How wonderful the things that you have done. Forever you will reign. Glorious. Be lifted up. Lifted up from glory to glory to glory. We over all the praises that you deserve. We're changing us. From glory to glory to glory. Our life will shine before you and shout your word. You're glorious. Sama-sama angkat tanganmu lebih lagi. Angkat suaramu. Lifted up from glory to glory to glory. We over all the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our life will shine before you and shout your word. You're glorious. You're Come on. Naikkan pujianmu. Naikkan sembahmu bagi nama Tuhan. Yang membawa kemuliaan sampai kemuliaan. Thank you, Lord. You glorious, Lord. Hallelujah. Be lifted up from glory to glory to glory. We offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our lives will shine before you and shout your word. Be lifted up. Be lifted up Come on. from Saudara. glory to Angkat suaramu. glory. Angkat tanganmu lebih lagi. Dia layak terima segala pujian dan hormat di setiap kita. That you deserve. You're changing us from glory to glory to glory.
Mari saudara, mereka siap pujianmu lebih lagi. Biarlah setiap mata kita tertuju kepada Tuhan. Setiap hati kita terus tertuju hanya kepada Yesus. Semakin kita terus giat dalam setiap kerohanian kita. Untuk kita terus sama-sama fokus dalam setiap panggilan hidup kita. Untuk kita sama-sama finishing well di dalam Kristus. Sampai kita sama-sama menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Arahkan setiap matamu, arahkan setiap hatimu hanya kepada Yesus. Jangan biarkan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi biarlah Kristus yang menjadi penjunan hidup setiap kita. Yang menjadi fokus dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara, kita menaikkan pujian ini sebagai doa kita. Bahwa kita mau lebih lagi terus setia sampai akhir hidup setiap kita. Saudara, katakan mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hati siap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbing kami Yesus, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan, katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
Tuhan. Siap engkau yang terus mengikut Tuhan sampai akhir hidupmu lebih lagi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap mata kami terus tertuju pada Tuhan. Hati kami terus tertuju hanya kepada Yesus Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan serong ke kanan dan kiri Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh finishing well sama-sama dalam Kristus. Terus giat dalam setiap kerohanian kami Tuhan. Sampai akhir hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam cobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang diberkati pagi hari ini. Wow, saya yakin semua diberkati karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini akan kita sama-sama menyaksikan video pengumuman berikut ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih perasaan paling buruk yang dirasakan oleh manusia adalah kesepian? Inilah kenapa isolasi adalah salah satu hukuman terkejam sepanjang sejarah. Ya, kita diciptakan untuk sebuah hubungan. Hal yang paling berarti dalam hidup adalah ketika kita benar-benar dikenal oleh orang lain. Tapi sebenarnya ini agak mengerikan juga. Maksudnya, gimana kalau saya membuat orang lain kecewa? Atau gimana jika seseorang yang kenal saya sadar bahwa mereka tidak bisa mengasihi saya? Ya maksudnya, gimana kita benar-benar menemukan hubungan yang paling berarti? Alkitab juga membahas hal ini. Dikatakan bahwa Allah menciptakan dunia ini agar kita bisa menikmati indahnya kehidupan. Allah ingin kita memiliki hubungan pertemanan yang baik, menjadi bagian dari keluarga, berbuat sesuatu, dan berbagi dengan sesama. Dan semua itu bergantung kepada Allah sebagai sumber kasih dan kehidupan.
Ya, tapi sebenarnya banyak halangan untuk itu. Ada kesepian, ketakutan, kebencian. Alkitab mengklaim ini disebabkan oleh hubungan kita dengan Allah yang terputus. Tanpa Allah, kita tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Tapi inti dari kisah di Alkitab adalah Yesus yang ingin membawa kita kembali memiliki hubungan dengan Allah. Yesus berkata, Allah mencintai kita apa adanya. Dia ingin kita punya hubungan dengannya, terlepas dari kegagalan kita. Dan ketika kamu sadar bahwa Allah sangat mencintai kamu dan Dia tidak malu terhadap kamu, itu mengubah segalanya. Kamu akan menerima sumber kasih yang tidak berasal dari kamu. Jadi Alkitab memberitahu kita kepada hubungan yang paling penting. Ya, betul, yaitu bahwa kita mengenal dan dikenal oleh pencipta kita, yaitu Allah. Salam damai sejahtera bagi setiap saudara di Gereja Oikos Bogor. Terima kasih Pastor Andrian dan seluruh tim kepemimpinan untuk kesempatannya saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa? Let us pray. Melebihi apa yang mata kami lihat dan hati kami rasakan, kami tahu persis Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami mengikuti online service hari ini. Aku berdoa hari ini akan menjadi lebih dari sekedar rutinitas agamawi yang kami lakukan. Tapi hari ini kami menerima pesan yang begitu pribadi yang datang daripada Tuhan. Roh Kudus ambil alih waktu-waktu ke depan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Masih dalam tema 2021 untuk Gereja Oikos Bogor, yaitu The Year of Discipleship. Tahun menjadi murid. Jangan lupa saudara buka hati, pikiran, siapkan catatan saudara sehingga kita siap menerima pesan yang datang daripada Tuhan. Saya berikan judul pesan Tuhan hari ini yaitu A Relational Being, makhluk relasional. Saya akan mulai dengan membahas beberapa riset yang dalam kondisi pandemi seperti sekarang sangat relevan untuk kita ketahui. Hubungan meningkatkan daya tahan hidup, begitu kata risetnya. Ternyata hubungan tidak hanya baik untuk memperbaiki kesehatan psikologis, hubungan juga bisa mendorong kesehatan fisik. Sejumlah penelitian telah membuktikannya. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli di Brigham Young University, Amerika. Julian Holt Lundstedt, pemimpin penelitian, melakukan rekam jejak kepada lebih dari 308.000 orang dalam kurun waktu 7,5 tahun. Mereka menemukan bahwa orang akan memiliki daya tahan hidup 50% lebih baik jika mereka bisa bersosialisasi dengan baik, aktif dalam komunitas sosial tertentu, menjalin pertemanan, bertetangga, berkeluarga, atau gabungan dari semua itu. Sebaliknya, mereka yang menyendiri atau terisolasi, pengaruh buruknya sama dengan merokok 15 batang sehari. Sama risikonya dengan pecandu alkohol, lebih bahaya dibanding mereka yang tidak pernah berolahraga. Atau risikonya 2 kali lebih berat dibanding kegemukan. Ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial seperti pertemanan atau berkeluarga dan sebagainya, ia akan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Begitulah kata pemimpin riset ini. Dari sanalah timbul keinginan untuk membantu dan menolong. Karena keinginan inilah, maka ia akan menjaga hidupnya untuk lebih baik dan mengambil risiko lebih kecil terhadap sesuatu yang membahayakan kehidupannya. Penelitian lain menyebutkan bahwa efek baik dari pertemanan itu timbul karena pertemanan bisa mendorong sistem imunitas tubuh seseorang bekerja dengan lebih baik. Mungkin hal ini dikarenakan oleh kondisi tubuh yang menjadi rileks saat bercengkerama dengan teman, bisa menarik nafas lebih dalam yang bisa melancarkan metabolisme tubuh. Bisa tertawa yang memberi efek positif kepada sistem tubuh, saling memotivasi yang akan melipat gandakan energi dalam tubuh.
Itulah kenapa pertemanan dan hidup berkomunitas itu menjadi penting, apalagi di masa seperti saat ini. Riset lainnya, studi dilakukan terhadap pola hidup 7.000 orang selama 9 tahun. Mereka yang terisolasi itu 3 kali lebih beresiko meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Orang-orang yang punya kebiasaan buruk terhadap kesehatan seperti merokok, pola makan yang buruk, atau penggunaan alkohol, hidup jauh lebih lama daripada mereka yang punya pola hidup yang sehat dan sangat baik namun tidak punya hubungan yang berarti atau mendalam. Artinya saudara, lebih baik makan es krim dengan sahabat daripada makan lotek sendirian. Ya. Nah, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dari Kejadian 1 ayat ke-26. Katakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Perhatikan penggunaan kata kita 2 kali di situ saudara. Menyampaikan kepada kita bahwa tidak pernah ada di benak Tuhan bahwa manusia itu akan hidup sendirian. Sejak awal manusia diciptakan Tuhan menjadi makhluk kita dan bukan makhluk aku. Lalu di pasal yang kedua dari Kejadian ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya yakin konteks ayat ini lebih dari sekedar berbicara tentang pernikahan. Kata seorang diri di situ berasal dari bahasa Ibrani yaitu badat yang artinya separation, terpisah, terisolasi atau sendirian. Implikasinya seperti bagian tubuh kita. Sekekar-kekarnya tangan saudara, jika terpisah dari tubuh maka tidak akan dapat berfungsi. Sesubur-suburnya ranting, jika tidak tersambung kepada pohon, maka lambat namun pasti dia akan kering, layu dan akhirnya mati. Kata penolong di situ berasal dari bahasa Ibrani yaitu ezer yang artinya mengelilingi, menjaga dan membantu. Ayat ini ditulis sebelum Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan tahu bahwa manusia, saudara dan saya perlu orang-orang yang mengelilingi, membantu dan menjaga hidupnya. Bahkan sebelum kita sadar bahwa kita memerlukannya. Ayat ini juga ditulis sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Belum ada dosa dan ketidaktaatan. Hubungan manusia dengan penciptanya masih dalam keintiman yang sempurna. Kata tidak baik pertama kali Tuhan perkenalkan kepada manusia yaitu tentang kesendiriannya. Setelah 6 kali Tuhan menciptakan dan dia katakan baik, 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 baik. Dan 1 kali dia bilang sangat baik yaitu waktu dia menciptakan manusia. Untuk pertama kalinya Tuhan memperkenalkan kata tidak baik waktu dia melihat tentang kesendirian manusia ini. Kesimpulannya, our God is a relational God. Tuhan kita adalah makhluk, adalah Tuhan yang relasional. Itu sebabnya kita diciptakan sebagai makhluk relasional. Dia Tuhan yang berhubungan. Dia Tuhan yang berkomunitas. Salah satu sifat alaminya adalah untuk berhubungan. Bahkan Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk memulihkan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Itu sebabnya dalam diri saudara dan saya ada kebutuhan untuk memiliki hubungan yang berarti. Terlepas dari tipe kepribadian apapun yang saudara tahu saudara miliki.
Kalau kita bicara tentang hubungan yang mendalam atau berarti ini, berbicara lebih dari sekedar sebuah pertemanan yang tingkat pengenalannya hanya di permukaan saja. Bila dalam keadaan tanpa dosa, Tuhan ingin manusia menjadi relasional. Apalagi dalam dunia yang jatuh dalam dosa, di mana manusia semakin individualis dan hari-hari ini hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Nah, jika kita tidak hidup dalam komunitas yang sehat, ada 3 gejala yang bisa menimpa kita. Yang pertama namanya perspektif yang keliru. Waktu kita terpisah dari orang lain, kita dengan mudah kehilangan sudut pandang atau perspektif yang benar tentang hidup. Kita akan cenderung melihat kehidupan kita hanya dari sudut pandang kita. Terutama waktu kita mengalami masalah dan tantangan dan kesulitan, kita beranggapan bahwa yang kita hadapi itu yang paling parah. Gak ada solusinya. Atau bahkan kita merasa Tuhan seperti menghukum kita. Amsal 12 ayat 26 dari terjemahan Good News Bible katakan demikian. The righteous person is a guide to his friend, but the path of the wicked leads them astray. Orang yang benar itu seperti guide, seperti petunjuk bagi orang-orang lain. Cara hidup orang yang benar itu ibaratnya sebagai tuntunan buat orang-orang yang lain. Karena mereka memberikan perspektif yang seimbang, yang sehat bagi orang-orang lain. Itu sebabnya komunitas yang sehat akan membantu kita untuk memiliki atau mempertahankan perspektif yang benar tentang kehidupan. Tidak heran strategi yang iblis pakai untuk mencuri dan akhirnya merusak perspektif kita adalah dengan membuat kita terpisah atau terisolasi. Itu sebabnya Tuhan menyebut kita salah satunya dengan julukan domba-dombanya. Domba tidak pernah diserang oleh serigala ketika bergerombol. Karena sifat alami dari domba adalah dia berkerumun atau dia bergerombol. Domba diserang oleh serigala waktu dia terpisah dari kawanannya. Serigala akan berusaha sekuat-kuatnya untuk menjauhkan jarak domba dari kawanan. Dan setelah jaraknya terpisah dengan jauh, baru si serigala menyerang si domba tersebut. Gejala yang kedua ketika kita tidak memiliki komunitas yang sehat namanya takut akan keintiman. Orang yang tidak punya hubungan yang berarti cenderung lebih takut untuk kedekatan. Kita berpikir kalau orang lain benar-benar tahu kita secara asli, maka mereka nggak akan suka lagi kepada saya. Atau mungkin saya akan ditolak oleh mereka. Saudara, kedekatan dan keterbukaan memang mengandung resiko. Namun ketidakterbukaan justru mengandung resiko yang lebih besar. Tuhan mau saudara dan saya utuh dan sembuh. Itu sebabnya Yakobus 5 ayat 16 katakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat yang sama dari terjemahan bahasa Inggris mengatakan demikian. Jadikanlah ini sebagai sebuah perilaku yang biasa. Kalau ada orang yang mengakui kelemahan dan dosanya, gak perlu kaget-kaget banget. Jadikan itu sebagai sebuah perilaku yang biasa. Dan terjemahan bahasa Inggris juga mengatakan yang diakui adalah ini. Mengakui kesalahan, ketidaksengajaan, langkah yang salah, kekecewaan, dan dosa atau pelanggaran kita. Kesimpulannya, keterbukaan adalah awal dari perubahan atau pemulihan hidup kita. Karena tujuan akhir dari sebuah hubungan pemuridan yang terjadi di dalam komunitas sel adalah perubahan hidup di mana setiap kita yang tertanam di dalamnya menjadi semakin serupa seperti Kristus.
Di dalam oikos, kita belajar untuk membuka diri. Belajar untuk menjadi apa adanya. Di dalam oikos, kita belajar untuk mengenal dan dikenal. Kita belajar untuk menerima dan diterima. Kita juga belajar untuk mengasihi dan dikasihi. Dan tentunya saling menajamkan. Gejala yang ketiga, ketika kita tidak mempunyai komunitas yang sehat, namanya adalah egoisme. Orang yang tidak memiliki hubungan yang berarti cenderung egois. Hidup yang terisolasi akan membuahkan yang namanya egoisme. Sehingga yang ada dalam kamus orang tersebut adalah aku, saya, dan diriku. Amsal 18 ayat 1 mengatakan demikian, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ayat yang sama dari terjemahan bahasa Inggris katakan demikian, he who willfully separates and estranges himself from God and from man, seeks his own desire and pretends to break out against all wise and sound judgment. Orang yang dengan sengaja memisahkan dan menjauhkan dirinya dari Tuhan dan sesamanya, mencari keinginan dirinya. Dan dia akan berdalih, dia akan pakai 1001 alasan untuk tidak mengikuti setiap pertimbangan yang jernih dan bijak. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan keinginan untuk berhubungan baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Di Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47 mencatat kejadian atau cara hidup jemaat mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita melihat cara hidup jemaat mula-mula, mereka bertemu tidak hanya di bait Allah tapi juga di rumah-rumah. Yang menariknya mereka bertemu tiap-tiap hari. Saudara, ketahuilah bahwa komunitas sel atau oikos itu bukan sebuah program. Melainkan sebuah gaya hidup yang Tuhan inginkan untuk setiap orang percaya. Karena di dalam komunitaslah kita bisa memiliki keluarga rohani. Di dalam komunitaslah kita bisa belajar untuk tidak hidup sendirian, terpisah dan terisolasi. Alkitab penuh dengan ayat tentang saling. Bahkan ada paling tidak 58 ayat tentang saling dan saling dalam Alkitab. Dan ini tentunya tidak bisa dilakukan atau tidak bisa terjadi di format ibadah minggu, apalagi seperti sekarang di mana ibadah hanya terjadi secara daring. Oikos adalah bagian organik dari sebuah gereja lokal di mana kehidupan bergereja sesungguhnya terjadi. Kalau tadi kita melihat ada 3 gejala yang kita bisa terjadi kepada kita tanpa adanya komunitas yang sehat. Berikut ada 3 hal yang saudara bisa harapkan untuk terjadi ketika kita tertanam di dalam sebuah komunitas. Perhatikan saya pakai kata tertanam bukan tertancap. Ya. Yang pertama namanya kestabilan. Hubungan yang ada di sekeliling kita ikut menentukan stabil atau tidaknya kehidupan rohani kita. Iman kita, pengharapan kita, kasih kita dan sebagainya. Itu sebabnya kita perlu punya ezer yang mengelilingi, menjaga dan membantu hidup kita. 1 Korintus 5 ayat 11 katakan, tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu.
Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Keras banget ayatnya sepertinya ya. Amsal 13 ayat 20 sebaliknya berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa hanya berteman dengan orang bebal menjadi malang. Aslinya dari Malang pula. Ya. Ada perbedaan antara berteman dan bergaul, saudara. Kita perlu dengan sengaja memiliki orang-orang yang dengannya kita bergaul. Orang-orang ini bukan orang-orang yang tanpa punya salah, tapi orang-orang bijak yang belajar dari kesalahannya. Kita perlu bergaul dengan mereka, berinteraksi, berdiskusi dengan mereka. Bahkan kita perlu merendahkan hati untuk menerima masukan dan nasihat, bahkan teguran mereka. Yang kedua yang saudara bisa harapkan terjadi selain kestabilan, namanya kedewasaan. Karena menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Sayangnya gak karena ulang tahun kita terjadi datang lagi. Atau ulang tahun pernikahan datang lagi. Atau ulang tahun gereja mungkin kita rayakan lagi. Besoknya tiba-tiba kita menjadi dewasa sebagai anak Tuhan. Sebagai suami, istri, ayah, ibu dan sebagai hamba Tuhan. Karena sekali lagi jadi dewasa itu pilihan. Dan jadi tua itu pasti. Kedewasaan seseorang bisa dilihat dari 3 aspek. 3 hal. 1 Korintus 13 ayat 11 mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kedewasaan seseorang dilihat dari cara ngomongnya, cara dia merasa, dan dari cara dia pikir. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya baik buruknya sebuah pergaulan dapat kita nilai, dapat kita lihat dari ini. Apakah setelah kita bergaul dengan orang-orang itu, cara kita ngomong, merasa dan berpikir itu makin baik atau enggak? Ya. Nah, bila salah satu cara tercepat yang si jahat lakukan untuk merusak hidup kita adalah lewat hubungan. Saya percaya demikian pula salah satu cara tercepat untuk Tuhan mendewasakan kita juga lewat hubungan. Memang waktu dia dewasakan rasanya gak enak, saudara. Rasanya pengen lari dari proses tersebut. Pengen hindari orang-orang tertentu di komsel kita. Ya. Tapi setelah kita melewati proses tersebut, kita justru bisa bersyukur dan bahkan bangga atas perubahan yang terjadi karena terjadinya gesekan dengan orang-orang tersebut asal kita memberikan respons yang benar. Ketahuilah saudara bahwa tidak ada oikos yang sempurna. Gak ada pemimpin oikos yang sempurna. Yang ada di dalamnya hanyalah orang-orang yang sedang disempurnakan oleh Tuhan. Yang ketiga yang terakhir. Yang saudara bisa harapkan kalau saudara punya komunitas yang sehat. Ya. Yang tidur boleh bangun. Yaitu hidup yang makmur. Hidup yang berbuah, hidup yang berdampak, dan hidup yang berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3 katakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan ini. Ya, perhatikan ini bisa dan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti gak pernah kekurangan asupan yang baik. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hidupnya produktif. Hidupnya menghasilkan buah roh. Dan yang tidak layu daunnya, imannya, pengharapannya tetap kuat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Saya nggak perlu tanya ya, rasanya setiap saudara pasti mau ayat yang ketiga ini terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, ada 2 syarat untuk ayat ketiga ini terjadi. Syarat yang pertama ibaratnya salib. Syarat vertikal ada di ayat kedua. Kita harus jadi pecinta firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan pakai firman Tuhan untuk menilai orang lain. Syarat kedua itu syarat horizontal. Ada 3 kata yang tadi saya highlight. Kata berjalan, berdiri, dan duduk. Berbicara tentang 3 kategori orang yang kita perlu punya dalam hidup ini. Yang pertama adalah orang yang berjalan. Orang yang berjalan adalah orang yang memuridkan kita. Orang yang mencontohkan hidupnya menjadi pelaku firman dan bahkan menantang kita juga untuk melakukan yang sama. Orang ini percaya kepada saudara lebih daripada saudara percaya kepada diri sendiri. Karena dia melihat potensi yang besar dalam hidup saudara. Orang-orang ini begitu mengasihi kita sehingga dia memberanikan dirinya untuk menasehati dan bahkan menegur kita. Kita perlu orang-orang yang berjalan di depan kita. Yang kedua adalah orang yang berdiri bersama kita, yaitu sesama murid. Sesama orang-orang yang sedang ingin belajar menjadi pelaku firman. Orang-orang yang sama dengan kita belajar untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan terlepas dari ayat ini sulit atau tidak. Tapi orang ini juga ada karena dia berdiri dekat dengan kita. Orang-orang ini akan juga dipakai oleh Tuhan untuk menajamkan dan mengasah kita. Sama seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya harus ada dalam posisi yang equal dan biasanya dekat. Mengapa saudara kita perlu orang-orang yang berdiri bersama dengan kita? Karena ada kekuatan dalam berproses atau bergumul bersama-sama dengan orang lain. Ketimbang kita berjuang sendirian. Yang terakhir yaitu orang yang duduk. Orang yang kita muridkan. Orang yang belajar dari hidup kita. Disinilah dimana apa yang sudah kita terima, sudah kita mulai pelajari lakukan dan kita sudah berhasil lakukan. Kita ajarkan kepada orang lain dengan memuridkan dan mementor orang tersebut. Dan yang diperlukan bukan saudara perlu jadi orang yang sempurna. Tapi perubahan hidup yang terjadi selangkah demi selangkah terjadi secara konsisten. Mengapa kita perlu orang-orang seperti ini saudara? Supaya hidup kita terus berbuah. Nggak hanya kita bertumbuh, nggak hanya kita menikmati semua perubahan itu buat diri kita. Tapi perubahan tersebut menjadi inspirasi buat orang lain dan dampak buat mereka. Nah, bagi saudara yang karena satu dan lain hal mungkin trauma dengan hidup berkomunitas. Hanya karena kita pernah kecewa terhadap mentor atau pemimpin di masa lalu. Bukan berarti kita perlu menutup diri terhadap proses. Iblis akan selalu pakai trauma atau luka tersebut untuk membuat kita stagnan, bahkan hidup di masa lalu. Lepaskan pengampunan dan move on. Tidak ada yang bisa tetap kuat dan terus bertumbuh dalam kesendirian. Izinkan Tuhan kembali menolong saudara, mendewasakan saudara melalui orang-orang yang Tuhan taruh ketika kita hidup berkomunitas. Bagi saudara yang sudah tertanam di dalam oikos, that's great. Ibrani 10 ayat 24-25 katakan demikian. Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama dalam persekutuan kita seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat. Saudara yang sudah tertanam di dalam oikos, pilihlah untuk tetap bertekun dalam persekutuan. Seperti yang jemaat mula-mula lakukan, mereka bertekun dalam persekutuan. Saya tahu apalagi tantangan hari-hari gini sulit untuk bertekun.
Karena mungkin kita bosan, kita mengalami kelelahan secara virtual, atau bahkan saudara yang memimpin oikos kehilangan gairah. Ya. Ketekunan kita akan menghasilkan perkara-perkara yang ilahi, baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Ya. Datang ke pertemuan oikos dengan mentalitas bagaimana saya bisa berbagi atau berkontribusi. Bukan apa yang bisa saya dapatkan. Karena ketika kita memberi, kita menerima. Tujuan akhir dari kita tertanam di dalam komunitas yang sehat seperti oikos bukan sekedar bertumbuh sekali lagi, tapi berbuah. Dalam karakter yaitu buah roh, dan dalam perbuatan yaitu dengan menjadi ezer bagi orang lain dan bahkan mulai memuridkan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai pada saat ini, tapi firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Aku berdoa setiap benih ini akan berakar dengan kuat, bertumbuh dan bahkan berbuah lebat. Dan setiap buah yang dihasilkan dari pohon kehidupan kami manis dirasakan oleh banyak orang. Dan waktu orang lain mengecap buah tersebut, mereka memuliakan nama Bapa di surga. Aku berdoa untuk setiap oikos yang ada di gereja Oikos Bogor. Keluar dari setiap oikos ini akan ada banyak cerita kehidupan yang diubahkan, yang semakin serupa seperti Kristus. Dan kami juga bersama-sama sepakat berdoa dan berkata-kata bahwa keluar dari oikos-oikos ini akan ada lahir pemurid-pemurid yang baru. Sehingga bersama-sama kami bisa memuridkan kota Bogor untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pesan daripada Engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Tiba waktunya kita memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk pelayanan Gereja Oikos Bogor. Saudara semua bisa memberikannya melalui tayangan yang muncul di bawah ini. Baik, dan mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa untuk persembahan kita semua. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, untuk setiap kasih dan karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami naikkan siap syukur kami, hormat kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Hanya untuk kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat semuanya Tuhan. Mari siap kita yang siap memberi dengan penuh dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita terus memberi dengan penuh sukacita, haleluya. Puji Tuhan juga tadi firman Tuhan yang luar biasa disampaikan oleh hambanya, Bapak Pastor Alfi Raja Guguk, dengan topik yang luar biasa tentang giat dalam rohani. Bila setiap kita mau terus membangun kerohanian kita, lebih giat lagi menjelang hari Tuhan yang akan segera datang. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, firman-Mu telah mengajarkan kami untuk kami terus hidup dalam kerohanian kami dengan melakukan kegiatan kami yang semakin sungguh-sungguh menjelang hari kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami percaya biar Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kami, memimpin kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya kasih dan rencana-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami dalam kami membangun rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan saat kami mendidik anak-anak kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan dalam studi kami, kuliah kami, dan segala sesuatu yang kami usahakan di muka bumi ini, kami tahu Tuhan, Kau selalu menyertai kami Bapa. Dan kami juga bersyukur untuk Indonesia yang selalu ada di hati-Mu, karena berkat-Mu atas Indonesia, yang dimana gereja-Mu dan umat-Mu yang begitu banyak Tuhan di Indonesia, yang terus berdoa bagi bangsa ini, dan biarlah bangsa Indonesia bisa terus lebih maju lagi, lebih luar biasa lagi. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami di Indonesia Tuhan. Dan kami percaya untuk pemerintah Indonesia biar terus bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan, ditinggikan atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu, rencana kebaikan-Mu Tuhan
semuanya Bapa dicurahkan bagi kami, orang-orang yang mengasihi-Mu yang ada di Indonesia Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita, bahkan mengingatkan kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita, dan kita mau setia di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita mau terus bersama-sama mengikuti ibadah bersama dengan Gereja Ekos Bogor setiap minggunya, dan dapatkan firman Tuhan yang terus memberkati kita dan menguatkan kerohanian kita. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati.